Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar transformator berikut. Arus yang mengalir pada kumparan sekunder adalah, soal ini berkaitan dengan transformator ya, atau yang dikenal dengan trafo. Kita ingat kembali, untuk trafo, rumus yang digunakan untuk menghitung arus IS per IP sama dengan, karena di sini jumlah lilitan yang diketahui pada masing-masing kumparan sudah diketahui, berarti NP per NS. Nah, ingat adik-adik, untuk arus itu berbanding terbalik dengan jumlah kumparan dan tegangan. Nah, kita lihat pada bagian lampu ini yang belum diketahui, berarti yang ditanya di sini adalah I sekunder yang di sini ya. Berarti ini bagian sekunder pada bagian lampu ini. Nah, bagian masukan ini dinamakan dengan bagian primer ya. Jadi ini kumparan primer, ini kumparan sekunder. Oke, sekarang kita masukkan nilai yang ada di soal. Jadi 2A ini otomatis sebagai IP, kemudian ini adalah VP, ini ada NP, dan 2000 lilitan ini sebagai NS. Nah, IS yang akan kita hitung, kemudian IP 2 ampere sama dengan NP 4000, NS 2000. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 2 kita kalikan silang, IS sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ampere. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Perhatikan gambar lapisan tanah berikut. Lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi organik adalah 1, 2, 3, atau 4 ya. Nah, konsepnya pada materi tanah, lapisan yang paling banyak mengandung materi organik adalah lapisan yang berada pada bagian atas. Karena materi organik tersebut akan digunakan oleh tanaman dan tumbuhan sebagai sumber makanan ya. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah lapisan 1. Berikut ini contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan adalah A1, 2, dan 4, B2, 3, dan 4, C2, 4, dan 5, D3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita lihat adik-adik, penggunaan teknologi ramah lingkungan biasa digunakan pada beberapa bidang. Kita lihat satu persatu. Biopori. Biopori ini adalah aplikasi teknologi yang digunakan pada bidang lingkungan, berarti benar ya. Kemudian toilet pengompos ini juga digunakan pada bidang lingkungan. Mobil listrik, nah, kalau kita ingat mobil berarti ini di bidang transportasi ya adik, ini transportasi. Fitoremediasi ini juga di bidang lingkungan, yaitu mengatasi limbah atau polusi dengan menggunakan tumbuhan atau dengan menggunakan tanaman ya. Ini dinamakan dengan fitoremediasi. Berarti kemudian biogas. Biogas adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1, 2, dan 4. Perhatikan gambar berikut. Ciri makhluk hidup membutuhkan nutrisi ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, kita lihat gambarnya masing-masing adik-adik. Gambar pertama ini adalah nyamuk sedang menghisap darah, berarti ada proses mengambil nutrisi dari lingkungan ya, berarti 1 benar. Kemudian yang kedua, ini gambar jamur. Jamur tumbuh ya, atau bisa juga di sini berkembang biak. Berarti ini bukan menunjukkan jamur itu membutuhkan nutrisi, berarti bukan. Kemudian yang ketiga ada gambar panda sedang makan daun bambu, berarti ada proses masuk nutrisi juga ya dari bambu ke
tubuh panda, berarti ini juga benar. Kemudian yang keempat ini elang sedang terbang, berarti ini menunjukkan ciri bergerak, berarti ini bukan butuh nutrisi. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 3. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Jenis pola interaksi antara elang dan ayam adalah, kita lihat adik-adik, pada jaring-jaring makanan, elang di sini sebagai konsumen terhadap ayam ya. Nah, jadi di sini elang akan memakan ayam. Nah, proses makan-memakan ini dinamakan dengan predasi ya, atau proses mangsa. Memangsa dinamakan dengan predasi. Nah, kalau kita lihat istilah lain yang ada di sini, ada kompetisi. Kompetisi itu adalah proses persaingan. Nah, persaingan di sini adalah persaingan dalam memperebutkan makanan atau produsen ya. Seperti di sini misalnya antara belalang dengan tikus yang sama-sama memakan rumput. Berarti di sini terjadi pola interaksinya adalah kompetisi. Kemudian netral. Netral ini adalah tidak ada persaingan ya, tidak ada persaingan, juga mangsa-memangsa ya, atau boleh juga kita sebutkan tidak ada hubungan secara langsung. Predasi sudah tadi, kemudian simbiosis. Ini adalah pola interaksi yang ada keterkaitan atau hubungan ya. Nah, simbiosis ini nanti ada 3 pula, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Baiklah adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dalam membantu persiapan ujian sekolah adik-adik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.